Jadi begini ceritanya. Kamu terbangun oleh suara aneh, tapi bukan bunyi alarm. Masih jam 5 pagi. Setelah beberapa detik, kamu sadar ada yang mengetuk jendelamu. Tunggu, apartemenmu ada di lantai 12. Makhluk macam apa yang bisa mengetuk jendelamu? Pembersih jendela. Tapi kan apartemenmu bukan gedung pencakar langit dengan perkantoran. Bunyi ketukannya semakin kuat. Kamu pun mengumpulkan keberanianmu dan mendekati jendela, meraih gorden dan menariknya dengan keras. Wow, pemandangan yang luar biasa. Ada ikan kecil terbang atau mengambang di luar sana. Jumlahnya ribuan. Sekumpulan ikan sarden benar-benar terbang di langit. Beberapa tidak sengaja membentur jendelamu. Jumlahnya terlalu banyak sampai-sampai kamu tidak bisa melihat apa yang terjadi di luar sana. Tapi begitu ikan di barisan terakhir terbang melewatimu, kamu baru mendapatkan gambaran jelas apa yang terjadi. Ikan besar dan kecil terbang di antara rumah-rumah. Gurita membelah langit dengan tentakelnya, menembus awan. Paus raksasa terbang perlahan menuju cakrawala. Di atas atap rumah terdekat, 2 ekor hiu mengejar 4 singa laut. Tetanggamu melambaikan tangan padamu. Dia memegang pancingan dari jendela dan menunggu ada ikan yang akan menyambar umpannya. Beberapa ekor lumba-lumba terbang melewati jendelamu. Mereka bersiul dengan gembira, seolah menyapamu. Apa yang terjadi? Kamu segera menyalakan TV. Semua saluran TV menyiarkan hal yang sama. Makhluk laut di bumi telah belajar terbang, meninggalkan lautan memenuhi udara. Semua penerbangan di seluruh dunia dibatalkan. Kapal pencari ikan sama sekali tidak bisa mencari ikan di laut, samudra, danau, dan sungai. Dan tak seorang pun tahu apa yang terjadi. Kamu berganti pakaian dan pergi keluar. Ada penyu yang merangkak di tanah. Hewan ini menggeliat, mengepakkan kakinya dan terbang ke angkasa. Sekumpulan udang terbang melewatimu. Apa samudera telah kehilangan gravitasinya? Bagaimana dengan airnya? Kamu tinggal di kota pelabuhan, dekat dengan laut. Jadi, kamu memutuskan untuk pergi ke pantai. Saat tiba di tepi pantai, kamu melihat betapa tenang airnya. Gravitasi sepertinya masih bekerja. Tapi, semua makhluk laut terus naik ke udara. 6 bulan kemudian, orang-orang mulai terbiasa dengan fenomena ini. Ikan memenuhi hampir seluruh langit. Beberapa makhluk laut memasuki lapisan tengah atmosfer. Burung yang berukuran kecil hampir punah karena kehadiran ikan predator di langit. Tapi burung pemakan ikan kecil justru semakin gemuk. Mereka kebanyakan makan sampai tak bisa terbang lagi. Burung camar, elang laut, pelikan, dan elang kelebihan berat badan hingga tak kuat menopang tubuhnya sendiri. Perjalanan udara tidak ada lagi. Sebagai gantinya, perjalanan laut meningkat. Ekosistem di bumi pun berubah total. Laut jadi tak berpenghuni. Bakteri, mikroba, dan berbagai nutrisi yang ada di laut pindah ke udara. Manusia jadi lebih mudah sakit, dan di beberapa area malah jadi lebih sulit bernafas. Saat hujan, ada jutaan udang dan ikan kecil jatuh dari langit bersamaan dengan air hujan. Banyak mamalia pemakan ikan yang mulai kelaparan. Banyak dari mereka yang turun ke jalan dan perkotaan untuk mencari makanan. Para ilmuwan meneliti makhluk yang terbang ini dan menemukan kalau struktur pernafasan mereka berubah. Entah bagaimana. Namun bagaimana ikan bisa terbang masih jadi misteri. Sepertinya alam memutuskan untuk mengusir manusia dari lingkungannya. Para nelayan menggunakan balon udara untuk menangkap ikan di langit. Beberapa atlet melemparkan tali lasso pada paus terbang dan mengendarainya seperti kuda besar. Ya, mendaratnya pasti sulit. Makhluk yang tadinya tinggal di laut dalam kini terbang di ketinggian yang sangat tinggi. Para peneliti menemukan spesies ikan baru yang tadinya belum diketahui. Dari dalamnya laut, gurita raksasa naik ke langit. Banyak orang menyebutnya kraken. Monster ini telah menemukan rumah barunya, tepat di puncak Gunung Everest. Sekarang semua orang jadi takut mendaki gunung ini. Makhluk yang tadinya tinggal di laut paling dalam berhasil mencapai luar angkasa. Para astronot di ISS memperhatikan makhluk ini berseliweran. Semuanya terlihat seperti alien yang berasal dari planet lain, bukan dari bumi. Di beberapa area, hiu turun ke daratan untuk mencari makan. Akibatnya banyak orang yang tidak berani keluar rumah. Perusahaan penangkap ikan membeli pesawat Boeing dan menempelkan jaring di pesawat ini untuk menangkap ikan di udara. Tapi penerbangan pun berbahaya, apalagi kalau paus tiba-tiba muncul. Pemerintah menerapkan jam malam di banyak kota. Orang-orang naik ke atap rumah untuk menyaksikan panorama malam yang menakjubkan dengan ubur-ubur terbang di langit. Berkat protein bioluminesensi pada ubur-ubur, hewan ini bisa bersinar.
Kerlip bintang di langit berpadu dengan cahaya makhluk transparan ini. Tapi hati-hati, sebagian ubur-ubur ini sangat berbisa. Saking terpesonanya, orang-orang menyentuh hewan cantik ini dan berakhir di rumah sakit. Cumi-cumi yang ketakutan dengan kondisi baru ini melepaskan tinta ke udara. Saat banyak cumi-cumi melakukannya, cahaya matahari jadi terhalang. Jalanan macet parah karena belut listrik yang berterbangan menyetrum lampu lalu lintas. Karena semua umat manusia melihat ke langit, hampir tak ada yang menyadari apa yang terjadi di darat. Di seluruh dunia, ditemukan banyak manusia dengan cacat fisik yang aneh bermunculan di rumah sakit. Lubang aneh terbentuk di bawah telinga manusia. Dokter tidak memahami apa yang mereka hadapi. Hingga kemudian, seorang pasien melompat ke danau dan rupanya dia bisa bernapas di bawah air. Insang pun tumbuh pada tubuh manusia. Awalnya, kebanyakan manusia menolak untuk pindah ke bawah air. Tapi perubahan pada paru-paru manusia memaksa mereka untuk melakukannya atau mereka terpaksa menjalani sisa hidup memakai masker gas. Sebagian orang dengan senang hati tinggal di bawah air dan memulai kehidupan yang baru. Tubuh manusia beradaptasi dengan suhu air yang dingin dan tekanan yang tinggi. Ada banyak hal yang harus dilakukan untuk membangun kota dan infrastrukturnya, tapi situasinya tidak seburuk itu. Ada banyak area di air dibandingkan di darat. 1 tahun kemudian, umat manusia telah bermigrasi sepenuhnya ke lautan. Tapi bukannya punya kehidupan baru, mereka malah menemukan sampah yang banyak sekali. Jutaan ton plastik mengambang di air. Rupanya tempat tinggal baru mereka ini adalah tempat pembuangan sampah manusia. Daur ulang plastik mulai dijalankan di seluruh perairan. Setiap hari, manusia mengeluarkan bertonton sampah dari lautan. Air jadi semakin bersih, dan tumpukan sampah malah muncul di daratan. 5 tahun kemudian, air semakin bersih. Orang tidak lagi tinggal dikelilingi sampah. Seluruh plastik ada di daratan. Begitu masalahnya terpecahkan, manusia mulai membangun kota di bawah laut. Namun, semua ikan malah mulai berjatuhan ke laut dan samudera. Semuanya kembali seperti semula. Manusia kehilangan insangnya dan mereka kembali hidup di daratan. Akhirnya, makhluk laut pun kembali hidup di perairan yang bersih. Para ahli filsuf dan ilmuwan dari seluruh dunia meyakini, dengan begini, alam telah mengajari manusia sebuah pelajaran penting. Kita jadi tahu rasanya hidup dikelilingi sampah dan bagaimana kita harus menjaga planet ini. Manusia mengambil langkah besar-besaran untuk menjaga ekologi planet ini. Pabrik daur ulang sampah pun dibangun. Setiap orang berhenti menggunakan plastik. Keselarasan antara manusia dan alam pun kembali berjalan dengan baik.